kelas reguler di B Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang matematika diskrit. Mungkin kita langsung ke materinya aja. Di sini saya akan membahas tentang matematika diskrit. Pengertian matematika diskrit. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mengaji objek-objek diskrit. Benda disebut diskrit jika ia terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda dan elemen yang tidak berkesinambungan. Himpunan bilangan bulat atau integer dipandang sebagai objek diskrit. Lawan kata diskrit adalah kontinu atau menerus. Himpunan bilangan real adalah suatu objek kontinu. Di dalam matematika, kita mengenal fungsi diskrit dan fungsi kontinu. Fungsi diskrit digambarkan sebagai sekelompok titik-titik, sehingga fungsi kontinu digunakan sebagai kurva. Macam-macam matematika diskrit. Yang pertama ada tautologi. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar. Yang selanjutnya ada kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah. Ekuivalen. Ekuivalen adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Dan selanjutnya ada negasi. Jika P adalah Semarang, ibu kota Jawa Tengah, maka ingkaran atau negasi dari pernyataan P tersebut adalah P, yaitu Semarang bukan ibu kota Jawa Tengah, atau tidak benar bahwa Semarang ibu kota Jawa Tengah. Jika P di atas bernilai benar atau true, maka ingkaran P adalah bernilai salah, false, dan begitu juga sebaliknya. Dan selanjutnya adalah implikasi. Implikasi disebut juga dengan kondisional, adalah suatu pernyataan bersyarat suatu arah. Biimplikasi. Biimplikasi merupakan pernyataan bersyarat dua arah. Konjungsi merupakan gabungan dua pernyataan tunggal yang menggunakan kata penghubung dan sehingga terbentuk pernyataan majemuk disebut konjungsi. Yang terakhir ada disjungsi. Disjungsi adalah proposisi majemuk yang menggunakan perangkai atau. Materi selanjutnya yaitu tentang himpunan. Dalam upaya untuk melakukan pengamatan, pengumpulan, penghimpunan, atau pemisahan, mengklarifikasi dari suatu objek-objek menurut sifatnya, perlu adanya pengertian tentang himpunan. Menghimpun adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan berbagai objek yang mempunyai suatu sifat yang memiliki bersama. Jadi, himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang mempunyai sifat tertentu dan didefinisi secara jelas. Di sini ada 3 macam-macam himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong atau himpunan hampa. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Yang kedua ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang mempunyai anggota suatu objek yang sedang dibicarakan. Yang ketiga adalah himpunan berhingga atau finite. Adalah himpunan tak hingga, infinite. Suatu himpunan dapat merupakan himpunan yang berhingga atau himpunan yang tak berhingga. Secara intuitif, himpunan dikatakan berhingga jika himpunan itu beranggota elemen-elemen yang berbeda dan banyaknya tertentu atau berhingga. Di sini ada definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas mana yang merupakan anggota himpunan dan mana bukan anggota himpunan. Di sini ada 3 jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong, yang kedua ada himpunan bagian, dan yang ketiga ada himpunan sama. Nah, materi selanjutnya adalah sejarah teori bilangan. Teori adalah serangkaian berbagai atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena atau menentukan hubungan antar variabel. Dengan menentukan hubungan antar variabel dapat
dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran teoritis yang mereka definisikan sebagai menentukan bagaimana dan mengapa variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Yang selanjutnya adalah pengertian teori bilangan. Secara tradisional, teori bilangan adalah cabang dari matematika murni yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan mengandung berbagai masalah terbuka yang dapat mudah mengerti sekalipun bukan oleh ahli matematika. Dengan teori bilangan dasar, bilangan bulat dipelajari tanpa menggunakan teknik dan area matematika lainnya. Kesimpulannya adalah manfaat mempelajari matematika diskrit adalah membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambahkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dan menggunakan asas-asas sistematis. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Itu tadi materi tentang matematika diskrit yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, silakan tanyakan aja di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Mungkin saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.